Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini saya akan mempresentasikan ya tentang perkembangan teknologi dalam bisnis dari revolusi industri 1.0 hingga era digital ya atau saat ini guna memenuhi OAS pada mata kuliah pengantar sistem informasi bisnis. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar sistem informasi bisnis. Dalam presentasi ini saya akan membahas ya bagaimana teknologi terus berkembang dan mengubah dunia bisnis. Oke, sebelum itu perkenalkan nama saya Septianandi Kusuma dengan NIM 23010101091 Universitas Siber Asia. Oke, kita masuk pada pendahuluan ya. Oke, pada saat ini tentu saja teknologi telah menjadi bagian penting ya dalam perkembangan bisnis sejak revolusi industri 1.0. Perubahan ini juga mempengaruhi ya cara produksi, distribusi, hingga interaksi dengan pelanggan. Bahkan hari ini saya akan membahas bagaimana setiap era revolusi industri membawa inovasi baru dalam bisnis. Oke, kita memasuki pada revolusi industri ya mulai dari 1.0 pada tahun 1760 sampai dengan 1840-an. Oke, jadi untuk revolusi industri 1.0 ini juga ditandai dengan munculnya mesin uap ya yang menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam produksi. Sistem pabrik mulai berkembang ya pada saat itu, memungkinkan produksi massal dan meningkatkan efisiensi. Oke, ini juga merupakan awal ya dari transformasi bisnis berbasis teknologi. Oke, kemudian kita masuk pada revolusi industri 2.0 ya, yang dimana pada tahun 1870-an sampai 1914-an. Oke, pada revolusi industri 2.0 ini bagaimana munculnya teknologi listrik ya, yang dimana menggantikan mesin uap sebagai sumber daya tenaga utama. Pada saat itu Henry Ford ya memperkenalkan jalur perakitan atau assembly line yang memungkinkan produksi dalam skala besar dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu juga transportasi berkembang pesat dengan adanya mobil dan rel kereta api. Pada revolusi industri 2.0 pada saat itu. Oke, selanjutnya kita masuk pada revolusi industri 3.0 ya, yang dimana pada tahun 1950-an sampai dengan 2000-an, yang dimana revolusi industri 3.0 ini membawa era komputerisasi ya dan internet, yang dimana pada saat itu komputer digunakan dalam operasional bisnis, membantu mengelola data dengan lebih cepat dan akurat. Internet juga memungkinkan perdagangan global ya dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dimana ini merupakan transformasi dari analog ke digital, yang dimana perubahan besar-besaran dalam cara bisnis yang dijalankan. Oke, selanjutnya masuk pada revolusi industri 4.0, yang dimana pada masa kini ya kita dihadapkan pada era revolusi industri 4.0 ya, yang dimana teknologi sangat berubah secara signifikan ya, yang dimana terdapat seperti IoT, Internet of Things, Artificial Intelligence atau AI, dan Big Data semakin berkembang, yang dimana bisnis mengandalkan data untuk membuat keputusan yang lebih tepat, serta mengadopsi otomatisasi ya untuk meningkatkan produktivitas atau dalam membantu proses bisnis pada saat ini. Oke, ada juga dampak teknologi dalam bisnis itu sendiri ya, yang dimana dampaknya yang pertama ya ini ada efisiensi operasional ya, yang dimana otomasi mengurangi biaya dan waktu produksi. Kemudian ada memungkinkan inovasi produk dan layanan baru. Yang selanjutnya ada mengubah model bisnis, misalnya yang dimana dari toko fisik menjadi e-commerce ya, fintech, dan layanan digital yang berkembang pesat pada saat ini. Oke, ada juga selanjutnya tantangan dalam adopsi teknologi. Oke, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi teknologi ya, seperti keamanan siber yang semakin kompleks, kemudian kurangnya tenaga kerja dengan keterampilan digital,
kemudian biaya implementasi teknologi yang cukup tinggi. Oke, yang dimana ini sangat memungkinkan ya tantangan pada saat ini untuk dijalankan. Oke, semisal contoh kita masuk pada studi kasus ya, yang dimana beberapa perusahaan telah sukses menerapkan teknologi dalam bisnis mereka. Contohnya ada Amazon, Tesla, Tokopedia, dan Shopee. Yang dimana Amazon tersendiri menggunakan AI ya untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan pengalaman pelanggan. Kemudian Tesla memimpin inovasi dalam kendaraan listrik dan self-driving ya, di mana dia otomatis menjalankan mobil ya itu sendiri tanpa adanya pergerakan dari manusia itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada Tokopedia dan Shopee ya, yang dimana memanfaatkan AI untuk meningkatkan personalisasi pengalaman belanja online. Oke, selanjutnya ini ada juga tren teknologi masa depan dalam bisnis. Oke, pada masa depan ya atau kedepannya teknologi akan semakin berkembang lebih pesat ya. Tentu pada masa kini juga terlihat secara besar-besaran. Oke, ada beberapa tren juga yang diperkirakan akan mendominasi dunia bisnis ya, antara lain seperti contohnya AI dan machine learning ya untuk analisis data yang lebih canggih. Kemudian ada blockchain ya, yang dimana untuk meningkatkan keamanan transaksi digital. Kemudian ada metaverse dan virtual reality ya, yang dimana untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih interaktif. Oke, kita masuk dari kesimpulannya. Oke, kesimpulannya sebagai pada masa sini kesimpulan teknologi ya telah menjadi faktor utama dalam perubahan dunia bisnis. Bisnis yang cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi akan memiliki keunggulan kompetitif, di mana pada masa depan juga inovasi teknologi seperti AI, blockchain, dan IoT akan terus membentuk lanskap bisnis global. Dan kita pada masa ini juga berhadapan dengan canggihnya perkembangan teknologi ya. Mau tidak mau kita harus mengikuti dan memanfaatkan teknologi itu. Oke, kita masuk pada referensi ya. Untuk mendukung presentasi ini, saya juga merujuk pada beberapa sumber terbaru. Di antaranya ada dari Meyika J. et al. Pada tahun 2021, di mana membahas masa depan pekerja COVID-19 ya, yang dimana dengan judul The Future of Work After COVID-19, McKinsey Global Institute. Oke, selanjutnya ada World Economic Forum pada tahun 2022, di mana membahas Global Cyber Security Outlook 2022. Selanjutnya yang ketiga ada Harvard Business Review pada tahun 2023, di mana bagaimana AI dan automation merubah pekerjaan itu ya, atau workplace. Kemudian yang keempat ada PwC di sini pada tahun 2004, yang dimana The Future of Industry, How Emerging Technology Are Shaping Business. Selanjutnya yang terakhir ada dari Deloitte Insight pada tahun 2025 ya, yang terbaru, Tech Trend pada 2025, The Future of Digital Transformation. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi saya ya mengenai perkembangan teknologi dalam bisnis. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.